Pagi itu matahari baru saja naik di atas bukit ketika Abu Nawas berjalan perlahan menuju warung kopi Mak Fatimah. Tempat biasa ia duduk bersantai, berdiskusi, dan terkadang menguji kecerdasan orang-orang yang terlalu sombong. Warung itu sederhana, berdinding kayu dan beratap seng, tapi selalu ramai oleh warga desa yang datang mencari kopi panas dan cerita hangat. Abu Nawas, meski bukan orang kaya, selalu disambut hangat di sana. Bukan karena uangnya, tapi karena kepalanya. Semua tahu, dia bisa membuat orang paling pintar terlihat seperti anak kecil yang sedang belajar jalan. Dengan jubah kumal tapi bersih, ia duduk di bangku panjang, menyapa para pelanggan, dan memesan secangkir teh manis serta sepotong roti kering. Ia menikmati pagi dengan tenang, memandangi keramaian pasar kecil di seberang jalan. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Datanglah Tuan Malik, saudagar kain yang terkenal tajir melintir, lengkap dengan jubah mahal, sepatu berkilap, dan topi tinggi yang tampak lebih besar dari otaknya. Di belakangnya mengikuti pelayan pribadi yang membawa kipas dan kantong uang. "Nah, lihat siapa yang sedang menganggur pagi-pagi begini," ujar Tuan Malik dengan suara keras, cukup untuk membuat semua orang di warung menoleh. Abu Nawas hanya melirik dan tersenyum. "Wahai Abu Nawas, katanya kau itu bijak dan punya akal tajam, tapi kenapa tetap saja mengenakan jubah tambalan dan hidup dari utang teh di warung ini?" Tawa meledak dari beberapa pelanggan yang suka melihat keributan. Tapi ada juga yang menggeleng pelan, tahu betul bahwa Tuan Malik sedang bermain-main dengan api. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia hanya menyesap tehnya, lalu meletakkan gelasnya dengan tenang. "Wahai Tuan Malik, apakah menurutmu kekayaan itu tanda kecerdasan?" tanya Abu Nawas tenang. "Tentu saja, buktinya aku kaya raya dan kau." "Ya begitulah," jawab Tuan Malik sambil tertawa angkuh. "Kalau begitu," Abu Nawas mengangguk, "besok aku akan menunjukkan padamu bahwa bahkan uang 1000 bisa lebih bijak daripada saudagar jutaan." Tuan Malik mengangkat alis. Orang-orang mulai berbisik. Apalagi siasat Abu Nawas kali ini? Uang 1000 bisa lebih bijak, ejek Tuan Malik. "Aku tunggu Abu Nawas, tunjukkan padaku esok hari kalau kau memang tak hanya pintar bicara." Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Dalam pikirannya, satu rencana licik sudah mulai mengembang, seperti roti basi yang direndam teh manis. Terlihat biasa, tapi siap membuat siapapun terpeleset bila tak hati-hati. Dan warung kopi Mak Fatimah besok pasti akan lebih ramai dari biasanya. Keesokan paginya, warung kopi Mak Fatimah penuh sesak bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya. Kabar bahwa Abu Nawas akan menunjukkan uang 1000 yang bisa bicara telah menyebar ke seluruh penjuru desa seperti minyak tumpah di lantai pasar. Para pedagang menunda membuka lapak, anak-anak sekolah datang lebih pagi, dan bahkan kepala desa pun muncul, duduk paling depan dengan segelas kopi hitam. Abu Nawas datang perlahan seperti biasa, mengenakan jubah usangnya, membawa kantong kecil berisi tidak lebih dari 1 lembar uang 1000 lusuh. Ia tidak bicara apa-apa, hanya melempar senyum ke kiri dan kanan. Tuan Malik yang kemarin merasa terhina, datang dengan percaya diri. Hari ini dia membawa 2 orang saksi, 1 dukun dan 1 pencatat dari balai desa. Seolah-olah sedang mengikuti sidang resmi. Di tangannya tergenggam gulungan uang 100 ribuan, modal untuk membeli kebodohan Abu Nawas, katanya. "Tuan Malik, nah Abu Nawas, buktikan sekarang. Katamu uangmu bisa bicara. Kalau kau bohong, aku akan seret kau ke depan kepala desa." Kepala desa. Saya hanya menonton ya. Jangan seret-seret saya." Hadirin tertawa kecil. Abu Nawas lalu berdiri perlahan, membuka kantong kecilnya, dan mengangkat selembar uang 1000 yang kumal seperti surat cinta dari masa perang. "Abu Nawas, hadirin sekalian, inilah dia, uang sakti yang bisa bicara. Tapi dia hanya mau bicara kepada pemilik barunya. Karena itu, aku jual. Harganya 100.000. Tuan Malik tentu saja tidak ingin dianggap pengecut. Ia langsung mengayunkan 1 lembar 100.000 ke tangan Abu Nawas dan merebut uang 1000 itu. Tuan Malik, "Nah, mari dengar apa katanya."
Dia menempelkan uang ke telinganya dengan dramatis. Hening. Beberapa detik berlalu. Hening masih. Tuan Malik bingung. Tak ada suara apa-apa. Kau menipuku, Abu Nawas. Abu Nawas dengan gaya penuh keyakinan menjawab. Tunggu dulu wahai Tuan Malik. Itu artinya uang ini sedang malu. Tuan Malik. Malu? Abu Nawas. Ya. Malu karena baru saja berpindah dari tangan orang bijak ke tangan yang terlalu mudah ditipu oleh kata-kata. Tawa meledak dari semua penjuru warung. Bahkan si dukun yang disewa pun ikut tertawa sampai topinya jatuh. Mak Fatimah. Hahaha, ini baru pagi-pagi yang menyegarkan. Kepala desa. Kalau ini sidang, aku sudah ketok palu. Menang telak, Abu Nawas. Tuan Malik hanya bisa duduk terdiam. 100.000-nya hilang. Harga dirinya pun ikut menyusut seperti baju terkena air panas. Namun, Abu Nawas dengan bijak mengembalikan setengah uang itu kepada pelayan Tuan Malik sambil berkata, beli sarapan untuk tuanmu. Tidak baik menertawakan orang yang sedang belajar menjadi bijak. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa akal bisa lebih bernilai daripada emas. Setelah kejadian di warung kopi Mak Fatimah, nama Abu Nawas dan uang 1000 sakti menjadi topik hangat di seluruh penjuru desa. Tidak ada warung, ladang, atau kedai tukang cukur yang luput dari cerita tentang bagaimana selembar uang lusuh bisa mengalahkan harga diri seorang saudagar kaya. Namun, tidak semua tertawa bahagia. Tuan Malik, si saudagar sombong yang kehilangan uang dan muka dalam waktu bersamaan, tidak bisa tidur nyenyak. Di rumah besarnya yang bertingkat 2, ia mondar-mandir di ruang tamu, menatap uang 1000 yang diletakkan di meja seperti sedang mengintip musuh bebuyutan. Tuan Malik menggerutu. Masa iya aku ditipu uang kertas tua? Ini pasti trik si tukang siasat Abu Nawas. Tapi aku tidak akan kalah begitu saja. Akhirnya, ia menyusun rencana balasan. Ia akan membuktikan bahwa uang itu tidak benar-benar sakti. Ia akan mengundang dukun paling terkenal dari desa sebelah, Jarot Palsu, seorang spesialis kebohongan mistik yang dikenal lebih pintar memutar lidah daripada memutar mantra. 3 hari kemudian, Tuan Malik kembali datang ke warung kopi Mak Fatimah. Kali ini dengan rombongan. Ada Ki Jarot palsu yang membawa kendi asap dan tongkat gading palsu. Ada pencatat desa, dan bahkan ada penabuh rebana yang entah kenapa ikut serta. Tuan Malik berteriak, wahai semua, hari ini akan dibuktikan bahwa Abu Nawas adalah penipu besar. Aku bawa dukun sakti untuk menguji uang 1000 ini. Penduduk kembali berkumpul. Mereka penasaran, apakah benar Abu Nawas hanya bermain kata? Ki Jarot berdiri di depan meja, membentangkan jubahnya yang penuh jimat, lalu mengambil uang 1000 itu dan mulai bergumam. Ki Jarot, wahai uang, jika engkau sakti, bicara pada kami. Ia memutar-mutar uang itu, meniupinya, lalu mendekatkannya ke telinga sendiri. Kemudian ia berkata dengan lantang, uang ini tidak sakti. Ini hanyalah kertas biasa yang dipermainkan dengan kata-kata. Tuan Malik tersenyum puas. Ia menoleh ke Abu Nawas yang hanya duduk tenang sambil mengaduk teh. Tuan Malik, kau lihat Abu Nawas, penipuanmu terbongkar. Abu Nawas bangkit perlahan, melangkah ke tengah, lalu menatap Ki Jarot sambil menghela napas panjang. Abu Nawas, aku sepakat Ki Jarot, uang itu memang tidak sakti. Semua orang kaget. Tuan Malik kaget. Hah? Akhirnya kau mengaku. Tapi Abu Nawas melanjutkan. Yang sakti adalah kata-kata orang bodoh yang bisa membeli kebohongan dengan harga 100.000 dan menyewa kebohongan lain untuk menutupi rasa malunya. Tawa pun pecah seketika. Mak Fatimah, aduh perutku. Ini lebih lucu dari drama radio semalam. Bahkan Ki Jarot pun menunduk malu, sadar bahwa kebohongannya justru mempermalukan dirinya sendiri. Ia buru-buru menyembunyikan tongkat gadingnya yang ternyata terbuat dari gagang sapu. Tuan Malik yang tadinya berdiri dengan gagah, kini terduduk di bangku kayu sambil menatap kosong ke langit-langit warung.
Ia sadar, harga dirinya bukan hanya dikalahkan, tapi dijadikan lelucon oleh seseorang yang hanya bermodal kecerdasan dan selembar uang lusuh. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk dan menyeruput tehnya. Ia tersenyum pada anak-anak kecil yang kini memintanya bercerita lagi. Abu Nawas, ingat, anak-anak, uang bisa dibeli, tapi akal sehat tidak dijual di pasar. Dan sekali lagi, warung kopi Mak Fatimah menjadi saksi bahwa kecerdasan tidak membutuhkan megahnya istana. Cukup secangkir teh, selembar uang kecil, dan logika yang tajam. Setelah 2 kali dipermalukan di hadapan warga desa oleh Abu Nawas, yang pertama lewat siasat uang 1000 sakti, dan yang kedua dengan pembongkaran trik dukun palsu Tuan Malik menjadi bahan lelucon utama di pasar. Orang-orang tidak lagi menyapanya dengan hormat, melainkan dengan kalimat seperti, "Wahai Tuan, bagaimana kabar uang 1000-nya hari ini?" Atau, "Tuan, kalau uang bisa bicara, mungkin dia bilang, 'Tolong bebaskan aku dari tangan yang tolol.'" Meski mulutnya tertutup senyum paksa, dalam hatinya Tuan Malik sudah membara seperti kuali mendidih. Ia bertekad membalas Abu Nawas, tapi kali ini bukan dengan uang, bukan dengan dukun, melainkan dengan jebakan hukum. Tuan Malik mendatangi seorang pegawai desa yang licik, Pak Basyar, yang dikenal suka memalsukan surat dengan imbalan sepotong kambing atau sepiring sate. Bersama-sama mereka menyusun surat resmi palsu dari kerajaan yang berisi tuduhan bahwa Abu Nawas telah menyebarkan kebohongan, menghina pejabat desa, yaitu Tuan Malik, dan menyebabkan keresahan publik melalui uang sakti yang tidak sesuai syariat. Surat itu lengkap dengan stempel palsu dan ditandatangani oleh Yang Mulia Sultan, yang tentu saja tanda tangannya mirip goresan anak ayam. Surat tersebut kemudian dikirim ke rumah Abu Nawas melalui seorang kurir yang berwajah serius dan mengenakan baju resmi. "Kurir, Abu Nawas, engkau dipanggil ke balai desa untuk mempertanggungjawabkan tindakanmu di depan Majelis Keadilan." Abu Nawas tersenyum. "Majelis Keadilan? Sepertinya hari ini akan lebih lucu dari biasanya." Hari sidang pun tiba. Ruangan balai desa diubah seperti ruang pengadilan dadakan. Tuan Malik duduk di bangku pelapor, lengkap dengan tumpukan dokumen palsu. Abu Nawas duduk tenang sebagai terdakwa, tanpa pengacara, hanya membawa uang 1000 yang sama. Pak Lurah yang diangkat sebagai hakim tampak gugup karena tidak terbiasa menghadapi perkara aneh begini. "Pak Lurah, wahai Abu Nawas, kau dituduh menyebarkan informasi menyesatkan dan mengganggu ketertiban desa. Bagaimana kau membela diri?" Abu Nawas berdiri, mengangkat uang 1000 lusuh itu dan berkata, "Yang Mulia, tuduhan ini keliru. Yang menyebarkan kegaduhan bukan saya, tetapi selembar uang ini." Semua yang hadir bingung. Abu Nawas melanjutkan, "Uang ini tidak sakti, tapi dia membuat orang kaya menjadi bahan tawa, membuat dukun jadi tertunduk, dan sekarang membuat hukum jadi alat balas dendam. Kalau begitu, harusnya uang ini yang diadili." Tawa kembali meledak. Bahkan Pak Lurah pun tidak bisa menahan senyum. Pak Lurah serius tapi geli. Kalau uang itu bersalah, apakah dia ingin membela diri? Abu Nawas dengan tenang meletakkan uang 1000 di meja dan berkata, "Dia tak perlu bicara, karena tindakannya sudah cukup berbicara." Ia membuktikan bahwa yang sombong bisa kalah oleh yang bijak, dan yang punya banyak uang belum tentu punya banyak akal. Sidang pun berakhir dengan keputusan aneh tapi adil. Uang 1000 dinyatakan bebas, dan Abu Nawas diberi penghargaan sebagai warga paling bijak dan menghibur. Sementara Tuan Malik diberi saran untuk kursus logika setiap Jumat sore. Pak Lurah menutup sidang dengan kata-kata, "Lebih baik mendengar tawa karena kebenaran, daripada diam dalam kekalahan oleh kesombongan." Dan begitulah, sekali lagi Abu Nawas membuktikan, meskipun tidak punya harta, ia tetap tak terkalahkan dengan senjata paling ampuh, akal sehat dan lidah yang tajam. Hari-hari setelah sidang uang sakti berlalu, suasana desa menjadi lebih hangat dari biasanya. Warga masih suka membicarakan bagaimana Abu Nawas membalikan tuduhan menjadi tawa,
Dan bagaimana Tuan Malik kini lebih banyak diam jika berada di keramaian. Warung kopi Mak Fatimah kembali menjadi pusat pertemuan. Bukan hanya untuk minum teh, tetapi juga untuk belajar dari kisah yang tampaknya sederhana, tapi syarat makna. Abu Nawas duduk di pojokan biasa, dengan teh manis dan roti kering kesukaannya. Di sekelilingnya, anak-anak muda, bapak-bapak pedagang, hingga ibu-ibu pasar sering duduk mendekat untuk mendengar ceritanya. Suatu pagi, anak muda bernama Kamal bertanya dengan polos, "Abu, kenapa engkau tidak menggunakan kepintaranmu untuk jadi kaya? Bukankah kau bisa dengan mudah menipu orang kalau mau?" Abu Nawas tersenyum, menatap wajah Kamal yang masih bersih dari dunia tipu daya. "Kamal, kepintaran itu bukan untuk menipu, tapi untuk menuntun. Jika kau gunakan akal untuk mengambil milik orang lain, kau tak lebih dari pencuri bersorban. Tapi kalau kau gunakan akal untuk mengingatkan orang agar tidak sombong, maka kau menjadi pelita di tengah kebodohan." Kamal mengangguk, dan semua yang mendengar terdiam sejenak, mencerna dalam-dalam kata-kata itu. Beberapa hari kemudian, suasana warung berubah ketika Tuan Malik datang kembali. Tapi kali ini tak ada topi tinggi, tak ada pengawal, tak ada kipas besar. Ia datang sendirian dengan baju sederhana dan ekspresi wajah yang lebih tenang. Ia menghampiri Abu Nawas, lalu duduk di bangku kosong tanpa diminta. Semua orang terdiam, menanti apakah akan ada babak baru dari kisah Rp1.000. Tuan Malik berkata pelan, "Abu Nawas, dulu aku datang untuk menghina, lalu membalas, dan akhirnya mempermalukan diriku sendiri. Tapi kini, aku datang untuk meminta satu hal." Abu Nawas menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Ajarkan aku, bagaimana caranya agar aku tidak kalah oleh selembar uang kecil." Abu Nawas tersenyum hangat. Ia mengambil uang 1.000 lusuh dari saku jubahnya, uang yang sama yang sudah menjadi tokoh utama dalam semua kekacauan ini. Ia menyerahkan uang itu kepada Tuan Malik dan berkata, "Pandanglah uang ini. Dan ingatlah, bukan besar atau kecilnya yang penting, tapi apa yang kau lakukan dengan uang itulah yang akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Hari itu, untuk pertama kalinya, Tuan Malik mentraktir seluruh isi warung. Ia tersenyum tulus dan bahkan tertawa bersama Abu Nawas, yang kini tak hanya dihormati karena kecerdikannya, tapi juga karena kesederhanaan dan hatinya yang lapang. Dan tentang uang 1.000 itu, konon Tuan Malik membingkainya dan menggantungnya di rumahnya dengan tulisan, "Uang yang tidak bersuara, tapi mengajarkanku lebih dari 1.000.000 kitab." Sementara Abu Nawas, ia tetap minum teh manis di pojokan warung. Dengan roti kering, akal yang tajam, dan hati yang tenang.